Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar. Seperti biasa, sebelum belajar kita berdoa dulu menurut agama masing-masing agar apa yang akan kita pelajari bisa kalian pahami dan bisa bermanfaat nantinya. Silakan berdoa menurut agama masing-masing. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang tugas notasi algoritma yang kedua. Kemarin ada 3 soal yang sudah saya berikan. Masih saja ada beberapa yang kurang tepat jawabannya. Jadi saya akan bahas lagi. Ini akan menjadi pembahasan terakhir untuk kemudian minggu depan kita ulangan. Jadi silakan dipahami notasi algoritma ini. Soal yang pertama, buatlah algoritma untuk menghitung nilai akhir siswa. Di sini sudah saya berikan rumusnya. Rumusnya adalah UH ditambah 2 kali UTS ditambah 3 kali UAS dibagi 6. Buatlah algoritma tersebut menggunakan bahasa natural, flowchart, dan pseudocode. Yang pertama kita analisis dulu. Diketahui rumus untuk mencari nilai akhir adalah ini ya. UH ditambah 2 kali UTS ditambah 3 kali UAS dibagi 6. Dari rumus ini, mana sih yang akan menjadi input? Kita analisis dulu. Di pembahasan sebelumnya saya sudah pernah memberitahu bahwa angka-angka yang ada di dalam rumus, di sini ada angka ya, ada angka 2, ada angka 3 dan angka 6. Angka-angka ini tidak akan berubah. Angka ini adalah rumus, dia akan tetap 2. Nah, yang akan menjadi input dalam algoritma itu adalah angka-angka yang bisa berubah menjadi angka berapapun. Di sini, di rumus ini, yang bisa berubah-berubah itu adalah UH, UTS, dan UAS. User bisa memasukkan UH itu dengan nilai berapapun. Misalnya, user mau menghitung nilai yang nilai ulangan hariannya 70, nilai UTS-nya 60, nilai UAS-nya 70. Ternyata user lain mau menghitung nilai akhir yang nilai ulangan hariannya 90, nilai UTS-nya 60, nilai UAS-nya 100 misalnya. Jadi dalam rumus ini mana-mana yang menjadi input itu adalah angka-angka yang bisa berubah-ubah, sedangkan angka yang tetap di rumus itu bukan input. Jadi tidak perlu kita masukkan ke dalam input. Maka dari rumus ini nilai-nilai yang bisa berubah-ubah itu adalah UH, UTS, dan UAS. Maka yang akan menjadi input adalah UH, UTS, dan UAS. Kita lihat bahasa naturalnya. Yang pertama kita masukkan nilai UH, yang kedua kita masukkan nilai UTS, kemudian kita masukkan nilai UAS. Kemarin ada yang bertanya, Bu, bolehkah UH, UTS, UAS itu ditulis dalam satu langkah? Misalnya masukkan nilai UH, UTS, UAS, titik misalnya. Boleh saja, itu boleh, sama saja. Yang penting yang dimasukkan ini benar. Mau penulisannya di 3 nomor, 1, 2, 3, atau di 1 nomor dengan koma-koma juga boleh. Setelah kita input, kita proses dengan rumus yang sudah disediakan tadi. Yang terakhir tinggal kita output. Output tuh tampilkan nilai akhir.
Kalau sudah jadi bahasa naturalnya, maka kalian gampang mengerjakan flowchart dan pseudocode-nya. Kita lihat sekarang flowchart-nya. Oh ya, ini di sini saya kasih catatan, tidak perlu kalian tulis contoh angkanya. Ada yang menulis di sini, masukkan nilai UH 70, masukkan nilai UTS 80, masukkan nilai UAS 90. Ini angka-angka 70, 80, 90 itu tidak perlu kalian tulis. Karena di sini adalah algoritma yang untuk menyelesaikan semua masalah. Tidak hanya yang UH-nya 70, UTS-nya 80, UAS-nya 90 saja, tapi bisa angka berapapun yang dimasukkan ke dalam algoritma ini. Jadi tidak perlu kalian tulis contoh angkanya. Di sini kemarin saya beritahukan ini hanya inisial saja. UH, UTS, UAS itu hanya inisial yang nanti bisa diisi dengan nilai berapapun. Oke. Flowchartnya start, dilihat simbolnya start seperti apa, jangan lupa panahnya. Di sini yang diinput adalah UH, UTS dan UAS. Diproses dengan rumusnya tadi. Kemudian di outputnya adalah nilai akhir dan stop. Kalau kalian sudah betul bahasa naturalnya, maka ke flowchart dan pseudocode-nya itu mudah. Tinggal inputnya apa saja, prosesnya, rumusnya apa, outputnya apa, selesai. Saya ingatkan lagi, yang warna merah itu harus sama, harus konsisten. Yang warna kuning juga, kemarin sudah saya jelaskan, ini saya ingatkan lagi. Kemudian bentuknya harus, kalau start ya seperti ini, kalau input seperti ini, proses ini tuh bentuk patennya. Tidak bisa kalian rubah sendiri. Nah, yang terakhir tanda panahnya. Masih saja ada yang mengerjakan dengan garis saja, tidak ada panahnya, itu salah. Pseudocode-nya ada kemarin dua bagian ya. Ada deklarasi dan deskripsi. Kemarin rata-rata lupa menuliskan deklarasinya. Deklarasi itu isinya apa? Isinya adalah input dan output. Kalian tulis, kalian pisahkan dengan koma saja. Kemudian deskripsinya, input UH, input UTS, input UAS. Prosesnya nilai akhir sama dengan bla 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 sesuai rumus, dan outputnya nilai akhir. Jadi kalau kalian dari awal sudah benar bahasa naturalnya, maka sampai pseudocode tuh dia akan tetap seperti itu. Input, proses, output. Input, proses, output itu akan selalu sama. Saya ingatkan lagi, yang warna merah harus konsisten, yang warna hijau juga harus konsisten. Kemarin ada lagi pertanyaan, Bu, kalau inputnya langsung jadi satu baris boleh? Boleh, karena dulu ketika saya menjelaskan pseudocode, sebenarnya pseudocode itu tidak ada aturan pasti seperti flowchart. Kalau flowchart itu kan ada aturan pasti, kalau start begitu, kalau input output begitu, kalau proses begitu, itu adalah aturan pasti. Kalau pseudocode itu tidak ada aturan pastinya. Jadi boleh kalian tulis, asalkan ada input, ada proses, dan ada output. Yang kedua, algoritma untuk menghitung volume balok. Di sini tidak saya beri rumusnya, jadi kalian harus mencari dulu rumus volume balok itu apa. Apa rumus volume balok? Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Di sini tidak ada angka-angka seperti yang tadi. Kalau tadi ada 2 kali UTS, 3 kali UAS, di sini semuanya adalah inisial, panjang, lebar, tinggi, tidak ada angkanya. Maka panjang akan menjadi input, lebar menjadi input, dan tinggi menjadi input. Saya rasa ini kemarin tidak ada masalah, sudah banyak yang benar. Jadi bahasa naturalnya, masukkan nilai panjang, masukkan nilai lebar, dan masukkan nilai tinggi, kemudian dihitung dengan rumus. Jangan lupa tulis rumusnya, panjang kali lebar kali tinggi, dan output, tampilkan volume balok.
Kalau sudah bahasa naturalnya dapat, maka flowchartnya, sekali lagi saya ingatkan, tidak perlu kalian tulis contoh angkanya. Cukup inisialnya saja dengan panjang, lebar, dan tinggi. Tidak perlu kalian tulis panjang sama dengan 7, lebar sama dengan 10, tidak perlu. Di flowchartnya tadi setelah dapat bahasa natural, maka ini akan sangat mudah. Berarti habis ini inputnya panjang, lebar, tinggi. Prosesnya volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Outputnya volume dan stop. Kemarin banyak yang lupa ketika diproses hanya menuliskan seperti ini, panjang kali lebar kali tinggi, tidak menuliskan volume sama dengan. Kalau kalian tidak menuliskan volume sama dengan, maka nanti yang di output kan bingung. Kalau kalian di prosesnya ditulis panjang kali lebar kali tinggi, maka nanti yang di outputnya bingung, apa yang akan di output hasilnya apa. Jadi lebih enak kalian tulis volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, yang di outputkan adalah volume. Volume itu adalah hasil perhitungan dari panjang kali lebar kali tinggi. Saya ingatkan sekali lagi, lihat warnanya, yang merah konsisten, yang kuning konsisten, dan bentuknya, bentuk flowchartnya itu sesuai maknanya, proses, input, output, dan start. Kemudian panahnya, pseudocode-nya, deklarasinya, tadi inputnya panjang, lebar, tinggi, dan outputnya volume, kita tulis semuanya di deklarasi. Deskripsinya input panjang, input lebar, input tinggi, volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, dan outputnya volume. Lihat lagi, merah dan hijau itu selalu konsisten. Soal yang terakhir, mengkonversi suhu dari Reaumur ke Celsius. Perhatikan, konversinya adalah dari Reaumur ke Celsius. Berarti yang dicari adalah Celsiusnya. Yang dicari adalah suhu Celsius. Maka Celsius itu nanti akan menjadi output. Rumusnya sudah saya berikan di soal. Celsius sama dengan 5/4 kali Reaumur. Dari rumus ini, mana yang akan menjadi input? Di sini 5/4 itu adalah angka yang tidak akan berubah. Jadi ini tidak perlu diinput. Yang diinput adalah Reaumurnya. Jadi ada yang terbalik juga kemarin. Dilihat soalnya ya. Di sini dimintanya Reaumur ke Celsius. Kemarin ada yang terbalik, Celsius ke Reaumur. Di sini yang dicari adalah Celsiusnya, maka nanti outputnya adalah Celsius. Bahasa naturalnya, masukkan suhu Reaumur, hitung konversinya dengan rumus 5/4 kali Reaumur, dan tampilkan suhu Celsius. Maaf, di sini salah. Di sini harusnya Celsius. Saya revisi dulu ya. Di sini harusnya Celsius. Oke. Salah ketik. Mohon maaf. Tidak perlu kalian tulis contoh angkanya. Flowchartnya, inputnya pasti Reaumur, kemudian prosesnya ditulis rumusnya Celsius sama dengan 5/4 kali Reaumur, outputnya Celsius. Kemudian stop. Oke, ini akan saya ulang-ulang lagi. Yang merah pasti sama, yang kuning harus sama bentuknya dan panahnya. Karena ini yang sering sekali lupa dalam pembuatan flowchart. Terakhir pseudocode, deklarasinya berarti inputnya Reaumur, outputnya Celsius. Deskripsinya input Reaumur, Celsius sama dengan 5/4 kali Reaumur, outputnya Celsius. Warna merah dan hijau selalu sama. Cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga dengan pembahasan ini kalian bisa semakin paham. Minggu depan kita akan ulangan materi
materi tentang algoritma. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan, boleh di forum Google Classroom atau di WhatsApp group, silakan. Nanti akan kita diskusikan lagi jika ada yang kalian belum pahami. Sekian dulu dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.